Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Poliban Politeknik Negeri Banyuasin ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek yang berjudul monitoring ketinggian air menggunakan Arduino dan DLP, mata kuliah Embedded System. Kami beranggotakan kelompok, saya sendiri Syafri Rais, Saya Ahmad Gipani. Saya Agil. langsung saja kita ke penjelasannya. Saya akan menjelaskan PPT pengukuran ketinggian air dan bendungan otomatis menggunakan Arduino dan DLP. Alat yang dibutuhkan adalah Arduino, ultrasonic, LCD, ultraservo, buzzer, LED, dan kabel jumper. Aplikasi yang digunakan DLP Arduino IDE. Ini adalah spesifikasi hardware sensor ultrasonic, dan ini adalah LCD, ini LED dan buzzer, ini motor servo, dan ini adalah rangkaian hardware-nya. Berikut adalah fungsi kerja dari masing-masing komponen. Sensor ultrasonic digunakan untuk membaca ketinggian air pada bendungan. LCD digunakan untuk penampilan data ketinggian level air. LED digunakan sebagai indikator pada ketinggian level air. Buzzer digunakan sebagai indikator ketinggian level air ketika melewati batas pengukuran. Motor servo digunakan sebagai motor dari pintu bendungan. Dan sekian, terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya sendiri Ahmad Gipani akan menjelaskan program DLP 7 untuk proyek kelompok pengukuran ketinggian air dengan menggunakan Arduino terhubung ke DLP. Nah, di sini ada bagian timer, kompot 1, setting, connect, disconnect, dan close. Langsung saja kepada pada button 1. Nah, programnya seperti di video. Selanjutnya pada button 2, klik programnya ini, kompot 1 connected through, ketik aja. Nah, ada button lagi, button 3, programnya seperti di video. Lanjut button 4. Nah, button 4 ini sebagai untuk meng-close saat simulasi DLP. Programnya seperti di video. Lanjut, di sini ada timer menampilkan waktu, format datemnya DDD untuk tanggal, ini hari, bulan, tahun, waktu, menit, detik. Ketika di run, dia akan menampilkan waktu terbaru. Lanjut lagi, di sini ada memo. Memo itu adalah sebagai program yang ada di video menampilkan jarak terbaru. Langsung saja kita simulasikan. Klik run. Nah, jadi di sini ada waktu terbaru, tanggal 4 bulan 2 2022, waktu sekarang. Jadi di sini langsung aja klik waktu sekarang. Jadi di sini langsung aja klik masukkan kabel Arduino. Nah,
Nah, di sini masuk 4. Nah, jadi di sini menampilkan jarak ketinggian air. Lalu klik connect. Nah, jadi di sini jarak ketinggian air akan ditampilkan seperti jarak di LCD, sama persis sama di LCD. Menghentikan untuk programnya disconnect. Nah, jadi sini tertahan ketinggian airnya. Untuk meng-close program, klik close. Itu saja dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Izin melanjutkan, di sini saya Syafrizal Rais menjelaskan pemrograman Arduino. Yang pertama ada include where.h itu sebagai pemanggil library dari sensor ultrasonic. Yang kedua ada include servo.h sebagai pemanggil motor servo. Ada servo my servo sebagai kode pemanggil dari motor servo. Sedangkan include liquid crystal I2C.h sebagai pemanggil library dari LCD. Satu ada liquid crystal I2C LCD 0x7 dan 16.2. Selanjutnya ada define trick pin itu sebagai trick pin sebagai output dari sensor ultrasonic terhubung ke pin 2 Arduino. Selanjutnya ada echo pin yang sebagai input terhubung kepada pin 4 Arduino. Ada LED aman terhubung ke pin 5, LED 1 pin 6, LED 2 pin 7, buzzer ke pin 9. Selanjutnya pada bagian void setup terdapat ada serial bagian 9600, my servo attach yang terhubung ke pin 8 Arduino, ada LCD init, LCD backlight, LCD print, LCD set cursor, LCD print. Setelah itu ada pin mode yaitu trick pin tadi yang jadi output sensor ultrasonic, ada echo pin sebagai input, LED aman output, LED 1 output, LED 2 output, dan buzzer output. Selanjutnya langsung saja kita ke void loop-nya. Nah, ini di bagian void loop-nya. Untuk logika pertama yaitu ketika ketinggian air lebih dari 0 dan kurang dari 12, maka LED aman akan low, LED 1 low, LED 2 low, buzzer akan hidup yaitu high. Kondisinya adalah bahaya 2. Untuk logika kedua itu ada jika ketinggian air lebih dari 14 cm dan kurang dari 17 cm, maka kondisi akan menjadi bahaya 1, yaitu LED 2 akan menyala dan buzzer juga akan menyala. Untuk kondisi yang ketiga itu ada kondisi waspada ketika ketinggian air lebih dari 17 cm dan kurang dari 20 cm, maka LED 1 yang akan menyala dan buzzer akan mati. Kondisi selanjutnya ada normal 2. Di normal 2 LED hijau akan nyala dan mati, sedangkan di kondisi normal 1 LED hijau akan terus menyala. Dan langsung aja kita ke bagian hardware-nya. Kita isi air. Nah, ini kondisi air normal 1, yaitu ketika jarak air lebih dari 23 cm. Nah, setelah ini ketika ketinggian air kurang lebih dari 23 cm, maka kondisi akan normal 2 dan setelah itu kita isi air kembali. Maka kondisi terlihat ada normal 2, yaitu LCD hijau akan mati nyala.
Selain kita bisa melihat kondisi jarak air di LCD, kita juga bisa melihat kondisi jarak di Delphi. Bisa terlihat jaraknya sama 22 cm dan di LCD juga 22 cm. Nah, untuk kondisi selanjutnya yaitu waspada. Untuk waspada ini ketika air kurang lebih dari 20 cm, maka lampu kuning akan menyala. Nah, ini untuk tampilan kondisi waspada. Untuk selanjutnya yaitu kondisi bahaya 1. Ketika ketinggian air kurang lebih dari 17 cm, maka LED merah akan menyala dan buzzer juga akan menyala sebagai tanda peringatan. Setelah itu, motor servo juga akan bekerja untuk memutar pintu bendungan setengah, tidak full. Nah, ini dia ketika kondisi air bahaya 1. LED merah menyala, buzzer menyala, dan motor servo menyala untuk membuka pintu bendungan setengah, tidak full. Nah, ini dia kondisinya. Nah, ini kondisi di LCD dan ini kondisi di Delphi. Nah, untuk kondisi selanjutnya yaitu bahaya 2. Nah, ini kita isi kembali untuk menampilkan bahaya 2, yaitu motor servo akan bekerja untuk membuka pintu bendungan secara penuh. Nah, bisa kita lihat, isi kembali. Nah, ini dia kondisi bahaya 2. Buzzer akan terus menyala sebagai tanda peringatan bahaya dan pintu bendungan terbuka penuh. Untuk selanjutnya kondisi pintu bendungan akan tertutup secara otomatis. Motor servo akan bekerja kembali pada saat kondisi bahaya 1 yang akan menutup setengah pintu bendungan. Nih, bahaya 1 dan menutup setengah pintu bendungan. Bisa kita lihat. Buzzer akan berhenti berbunyi berterusan. Ya, bisa kita lihat. Untuk kondisi selanjutnya waspada. Motor servo akan menutup kembali pintu bendungan dan lampu LED kuning menyala, buzzer mati. Bisa kita lihat. Waspada. Nah, ini dia untuk kondisi waspadanya. Nah, untuk kondisi selanjutnya yaitu ketika bendungan itu tidak ada diguyur hujan, maka air itu akan surut dengan sendirinya. Kita buka pintu bendungan, maka nantinya akan kembali ke kondisi normal. Nah, ini dia, nanti dia akan berubah ke kondisi normal. Nah, yaitu normal 2, lampu LED hijau akan bernyala kedap-kedip. Kita menuju kondisi selanjutnya. Kita menuju kondisi normal 1, yaitu lampu LED hijau. Nah, ini dia kondisi lampu LED hijau nyala terus. Bisa kita lihat tampilan di sini 24 cm. Bisa kita lihat di tampilan di Delphi-nya. Ini dia 24 cm. Aduh. Ya. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.